Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang algoritma menghitung jumlah vokal dalam string. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa operasi string dalam bahasa Pascal, sedangkan untuk bahasa pemrograman lain itu bisa berbeda-beda. Operasi string dalam bahasa Pascal itu ada post, copy, delete, insert, concat, upcast, str, fold, dan banyak lagi sebenarnya yang lain. Nah, tujuan dari video ini setelah Anda simak, intinya adalah bagaimana supaya kita dapat membuat algoritma dari permasalahan string. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma dalam bahasa pemrograman. Nah, perlu dicatat. Tujuan dari video ini bukan untuk mencari jawaban persoalan. Mengapa? Karena kalau kita mencari sebuah jawaban persoalan itu sudah banyak, kita googling saja itu pasti dapat jawabannya. Contohnya dalam video ini kita akan mencoba membuat algoritma menghitung jumlah vokal. Kalau kita ingin menjawabnya langsung di Google itu ada 24.300 jawaban. Jadi bukan itu intinya, bukan jawaban akhirnya yang akan kita pelajari, yang akan kita cari, tapi bagaimana cara menerjemahkan suatu masalah menjadi algoritma. Ingat lagi alur ini, ada suatu permasalahan real, kemudian kita terjemahkan dalam algoritma. Algoritma bisa diimplementasikan dalam berbagai bahasa program, kemudian baru dijalankan dengan program yang sudah di-compile dengan coding yang sudah dibuat dalam bahasa program. Jadi intinya kita akan mempelajari bagaimana ada suatu permasalahan kemudian menerjemahkannya dalam suatu algoritma. Nah, ini hanya contoh kasus saja ya, contoh kasus. Ini berlaku juga untuk algoritma-algoritma yang lain. Kasusnya adalah mencari jumlah huruf vokal dalam string. Ini contoh. Contoh stringnya adalah ikuti nasihat orang tua. Ini stringnya. Kita ingin mencari jumlah huruf vokal. Jadi kalau secara manusiawi, kalau kita hitung saja huruf vokalnya di sini ada mulai dari I 1, U 2, I lagi 1. Berarti diikuti ada 3 ya. Kemudian di nasihat itu ada A, ada E, ada A. Berarti sudah 6. Kemudian di orang ada O, ada A. 8. Kemudian di tua itu ada U, ada A. Berarti ada 10 huruf vokal. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat algoritmanya? Itu yang penting. Ya. Bagaimana kita membuat algoritma? Ingat sekali lagi, algoritma itu harus terstruktur, ya, sistematis, dan harus memenuhi 3 struktur algoritma, yaitu runtunan, looping, kemudian pencabangan. Ya. Nah, bagaimana kita membuat algoritmanya? Itu yang akan kita pelajari. Nah, untuk mencari jumlah huruf vokal ini, ya, kita ikuti cara algoritma. Ingat, algoritma itu step by step, ya, step by step. Misalnya begini, contoh, soalnya saya ganti. Berapa jumlah huruf O yang ada di string ikuti nasihat orang tua? Sekali lihat saja, kita bisa menjawab langsung 1, ya. Entah bagaimana cara otak kita bekerja, melihat saja kita tahu bahwa huruf O itu ada 1. Ya. Tapi dalam algoritma tidak bisa seperti itu. Harus step by step, ya, harus step by step. Nah, sekarang kita lihat, ya. Ini ada string ikuti nasihat orang tua, ya. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan di kita coba dengan step by step, ya. Jumlah huruf vokal, ya. Yang pertama, kita anggap jumlah huruf vokalnya sebelum kita hitung itu misalnya 0, ya, belum ada. Sekarang kita lihat step by step, berarti satu persatu, huruf per huruf dari huruf dari huruf pertama dari ikuti nasihat orang tua. Yang pertama kita lihat dulu huruf pertama, huruf I. I itu adalah vokal, berarti jumlahnya 1. Lihat lagi step berikutnya, K. K bukan, berarti tidak bertambah. U itu huruf vokal, berarti sekarang bertambah lagi menjadi 2. Ya. T, ini bukan huruf vokal, berarti tidak bertambah. Lanjut lagi I. I itu adalah huruf vokal, maka dia bertambah menjadi 3. Lanjut lagi, ini ada spasi. Spasi bukan huruf vokal, berarti tidak. N. N bukan huruf vokal, berarti dia tidak bertambah. A. A ini huruf vokal, berarti dia bertambah dengan 4. Ya. Ini berjalan terus, ya, sampai di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jadi intinya ya, yang harus dikerjakan dalam algoritma itu harus step by step ya. Berarti melihat satu persatu huruf dari mulai awal sampai akhir. Jika dia huruf vokal, tambahkan jumlah huruf vokalnya ya. Jadi dengan kata lain ya, algoritmanya secara umum itu periksa satu persatu dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Jika sama dengan huruf yang dicari ya, ini huruf yang dicari ini bisa saja huruf vokal, bisa konsonan, atau misalnya hanya huruf tertentu, huruf O, huruf A misalnya. Pokoknya jika sama dengan huruf yang dicari, maka tambahkan jumlah huruf yang ditemukan. Ya, jadi ditambahkan satu persatu. Setelah berakhir sampai huruf terakhir, maka kita tinggal melihat jumlah huruf vokalnya. Ya. Nah, jadi dari kalau kita ingin membuat algoritma, kita harus mencoba melihat ya bagaimana pencarian itu ataupun caranya itu dilakukan satu persatu, step by step ya. Nah, ini baru caranya ya. Ini baru cara secara umum. Periksa satu persatu dari pertama sampai terakhir. Kalau ketemu tambah, kalau ketemu tambah. Kalau tidak berarti tidak. Nah, ini kalian mudah-mudahan sudah bisa terpikir ini apa yang harus dilakukan di dalam algoritma dengan runtunan ya. Ada di sini pasti ada runtunannya, ada loopingnya, dan ada decisionnya ya. Ada decision karena itu kalau dia sama maka berarti ada if then-nya di situ. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita akan coba bagaimana membuat algoritmanya yang tadi ya. Sekarang algoritmanya tadi, yang pertama misalnya jumlah vokal ya. Tadi jumlah anggaplah saya punya variabel jumlah vokal itu sama dengan 0 ya. Nah, kemudian saya akan mencari ya satu persatu. Jadi berarti ini ada looping. Nah, kita tinggal pilih mau pakai for do, while do, atau repeat until. Tapi karena jumlahnya sudah pasti dari 1 sampai panjang kalimatnya, berarti yang paling cocok adalah menggunakan for do. Walaupun bisa juga menggunakan while do atau repeat until. Jadi saya coba gunakan di sini for ya. Misalnya for x sama dengan 1 to misalnya panjang kalimat. Panjang kalimat itu artinya adalah jumlah karakter yang ada di string tersebut. Jadi misalnya ikuti nasihat orang tua, di sini ada kita hitung ikuti ada 5, tambah spasi 1 6, tambah nasihat itu ada 7 13 dan seterusnya. Itu adalah panjang kalimatnya ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sepanjang x1 sampai panjang kalimat ini, yang harus kita lakukan adalah mengecek hurufnya satu persatu. Nah, di sini kalau dalam algoritma ini ya, kita misalnya membuat di sini saya buat begin dulu, begin, kemudian di sini end terakhirnya. Di sini misalnya huruf ya, huruf saya buat begini, huruf itu sama dengan copy. Kita mengcopy ya. Mengcopy dari string yang ada. Jadi misalnya stringnya di sini saya buat di sini lah ya. Stringnya itu adalah misalnya ikuti nasihat orang tua. Itu stringnya. Nah, ingat kalau kita mau mengambil satu nilai, kita kan mau mengecek satu-satu nih. Mulai dari huruf I, kemudian K. Nah, di sini kita harus ambil dulu hurufnya. Kita mengambil huruf, ingat mengambil huruf itu bisa menggunakan copy. Ya. Berarti ini copy, apa yang di copy dari copy-nya S. Ya. Kemudian yang di copy, kemudian posisi yang akan di copy, berarti posisinya itu berjalan dari 1 sampai panjang kalimat, yaitu X. Ya. X, ya. Sebanyak berapa karakter kita ambil, karena kita hanya mengambil satu huruf, jadi stringnya kita ambil satu persatu, ya, mulai dari X-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kok hurufnya itu akan menjadi waktu X-nya sama dengan 1, maka dia hurufnya akan I, kemudian waktu X-nya 2 dia akan mendapatkan nilai K dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang baru kita tentukan di sini, ya, if ya, huruf sama dengan huruf vokal. Nanti kalau di dalam pemrogramannya, ya ini bisa tinggal ditambahkan, ya. Huruf itu sama dengan huruf vokal itu misalnya kita tahu huruf vokalnya ada 5 ya. Jadi berarti nanti dalam pemrograman itu dibuat if huruf sama dengan A or huruf sama dengan E or
hur sama dengan i dan seterusnya. Ya, itu dalam pemrograman. Tapi dalam algoritma cukup gini. If hur itu sama dengan huruf vokal, then apa yang harus ditambahkan? Yang ditambahkan adalah J vokalnya. J vokal sama dengan J vokal plus 1. Ya. Nah, begini caranya kita membuat algoritma. Ya. Jadi harus satu persatu. Nah ini kalau kalian cari di Google, itu bisa saja berbeda-beda. Karena dalam membuat algoritma, itu algoritmanya bisa berbeda-beda, tapi hasilnya sama-sama benar. Jadi algoritma itu ya jawabannya dari suatu permasalahan, kemudian kita membuat algoritmanya. Misalnya di sini ada kita ada 20 orang buat algoritma, bisa 20-20-nya itu berbeda-beda algoritma caranya ya. Ini hanya yang saya tunjukkan ini hanya salah satu cara, dan kalau kalian googling ini bisa berbeda-beda dengan apa hasil yang ditampilkan oleh orang lain. Nah itu kira-kira bagaimana cara kita kalau ada suatu masalah, kemudian kita menerjemahkannya ke dalam bentuk algoritma. Ya. Kita coba di Pascal. Yang pertama kita perlu seperti biasa deklarasikan ada J vokal, kemudian ada S, ada X, X dan J vokal ini kita coba dengan integer saja, bisa juga dengan byte. Kemudian ada S, ada hur, ini dalam string. Kita coba algoritmanya. Yang pertama J vokal sama dengan 0, kemudian S stringnya sama dengan ikuti ya, ikuti nasihat orang tua. Setelah itu ada for di sini X sama dengan 1 tuh ya, panjang kalimat di dalam Pascal itu menggunakan length dari kalimatnya yaitu S do. Kemudian begin and begin to sama dengan copy S, X, 1. Kemudian if hur sama dengan huruf vokal, berarti di sini harus kita lihat if hur sama dengan A or copy saja, ada 5 huruf vokal. Ada di sini E, kemudian I, U, O, dan U. Dan di vokalnya kita tambahkan dengan 1 vokal sama dengan 1. Oke, ini hanya menggunakan struktur if then, tidak menggunakan else. Selanjutnya kita tuliskan nilai akhirnya yaitu J vokal. Coba kita cek dulu. Ada error di sini di 7, jadi ini kurang di koma. Caranya lagi sekali. Ya, hasilnya ada 10 ya. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita lebih tahu bagaimana cara mengimplementasikan sebuah masalah menjadi algoritma dan algoritma menjadi sebuah program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.